Baik, kita lanjutkan lagi. Pada bahasan berikutnya ini kita akan banyak membahas masalah trade-off dalam jaringan transportasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal ada nantinya kita bahas 3 trade-off. Yang pertama adalah terkait dengan pemilihan moda transportasi dan agregasi inventory. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan trade-off yang terjadi antara responsiveness dan biaya transportasi. Tapi sebelum kita membahas itu, kita perlu juga mengetahui gitu ya, ranking dari kinerja moda transportasi. Yang 1 paling buruk, 6 adalah paling baik. Di sini kita perlu melihat yang paling buruk dan paling baik saja. Untuk yang paling baik, water, air, gitu ya. Cycle inventory, safety inventory, in-transit inventory, transportation cost-nya adalah paling bagus. Kenapa seperti itu? Khusus untuk transportation cost dan in-transit cost ini terkait dengan pada saat sekali pengiriman biasanya jumlah yang dikirimkan adalah dalam jumlah yang sangat besar, gitu ya. Lot size-nya di sini antara beberapa ini paling besar. Tetapi untuk biaya yang terbebankan untuk tiap unit ataupun tiap unit berat produknya, gitu ya, itu karena dalam pembaginya besar menjadi kemudian nanti per unit atau per unit berat produk menjadi paling murah. Penjelasannya seperti itu. Sedangkan untuk transport time-nya ini adalah paling buruk karena memang paling lama, gitu ya. Karena untuk angkutan lewat kapal itu membutuhkan waktu yang paling lama. Kemudian terkait dengan cycle inventory dan safety inventory, kenapa ini bisa paling bagus? Padahal dia mengirimkan dalam jumlah yang besar. Kita kembali lagi ke konsep yang namanya adalah agregasi, gitu ya. Di pengiriman lewat air itu biasanya kita pengiriman dalam bentuk bulk, gitu ya. Berarti dalam bentuk jumlah lot yang sangat besar. Nah, ini adalah akibat dari apa? Agregasi dari karena lead time-nya lama, gitu ya. Berarti demand selama lead time itu merupakan agregasi dari sekian panjang periodenya, sehingga dalam konsep agregasi, gitu ya, nantinya akan menghasilkan cycle inventory yang jauh lebih akurat, di mana nantinya deviasi demand itu bisa lebih kecil. Pada saat deviasi demand itu lebih kecil, nantinya apa? Berakibat pada safety inventory-nya juga lebih kecil. Nah, sehingga di sini memang untuk air adalah base, gitu ya, untuk 4 indikator tersebut. Tetapi kalau perusahaan lebih mementingkan waktu, berarti untuk pilihan air ini tidak tepat, ya. Sedangkan untuk yang terkait dengan yang paling buruk di sini, ini adalah package, gitu ya. Karena apa? Di sini cycle inventory, safety inventory-nya ini paling buruk karena apa? Pemesanan itu biasanya dalam jumlah yang sangat kecil, gitu ya. Mungkin hanya 2 unit saja, di mana di sini tidak berlaku kemudian yang namanya agregasi. Karena tidak bisa memang diagregasi, karena seperti Anda ketahui kalau misalkan pemesanan e-commerce gitu kan dalam jumlah banyak, di mana tiap individu atau tiap pelanggan itu memiliki mu dan standar deviasi sendiri untuk demand-nya, gitu ya, sehingga sulit untuk diagregasi, sehingga apa? Cycle inventory-nya itu tidak dalam bentuk agregasi tapi disagregasi, sehingga di sini apa akibatnya? Standar deviasinya itu tidak bisa diagregat, berarti standar deviasinya sendiri-sendiri, sehingga apa? Menghasilkan apa? Safety inventory yang kalau di jumlah itu sangat besar. Ya. Cycle inventory-nya pun menjadi, gitu ya, menjadi karena bukan cycle dalam bentuk agregasi, juga kalau diakumulasi dalam menjadi sangat besar. Kemudian untuk masalah in-transit cost dan transportation cost ini paling buruk karena kita ketahui bersama karena lot size-nya itu ukurannya kecil, sehingga beban untuk per unitnya juga akhirnya besar, gitu ya, pembaginya karena kecil. Tetapi di sisi yang lain, transportation time-nya, karena dia pengiriman mungkin hanya 1 hari, gitu, sampai, atau mungkin kalau reguler itu sekitar 3-4 hari sampai, sehingga transportation time-nya ini paling bagus untuk package, gitu ya. Oke, itu saja, kita fokus pada yang terbaik dan yang terburuk saja. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk moda transportasi yang lainnya, untuk urutannya, gitu ya, Anda bisa lihat sendiri dalam tabel 14.3 tersebut.
Nah, kemudian coba kita tadi ada 3 trade-off, kita coba lihat gitu ya. Untuk trade-off yang pertama ini terkait dengan pemilihan moda transportasi. Contohnya adalah misalkan di sini demand-nya 120.000 motor. Kemudian biayanya adalah $120 per motor, kemudian beratnya adalah 10 pounds, kemudian lot size 3000, safety stock 50% terhadap demand during lead time. Kemudian untuk biaya inventory-nya atau biaya simpannya di sini $30. Oke, di sini ada kasus gitu ya, di mana perusahaan ini ingin mengirim ke ingin menggunakan jasa pengiriman yang ada. Kemudian ada beberapa proposal yang masuk gitu ya, dari beberapa perusahaan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, datanya adalah seperti ini. Nah, di sini perusahaan tersebut adalah II Electric gitu ya. Dia ingin menggunakan jasa carrier. Ada 3 carrier. AM Railroad, berarti ini menggunakan rel, kemudian Northeast Trucking menggunakan truk, kemudian Golden Freightways. Nah, di Golden Freightways ini nanti dia menggunakan beberapa skema biaya. Untuk AM Railroad di sini adalah kalau pengirim dia hanya mensyaratkan gitu ya, pengiriman di atas 200 CWT, ini adalah 100 pounds gitu ya, dalam satuan 100, berarti kalau 200 ini berarti 20.000 pounds. Kemudian shipping cost-nya adalah per CWT ini adalah $6,5, sedangkan untuk Northeast di sini mensyaratkan lebih dari 100. Kalau Golden Freightways di sini ada klasifikasinya 50 sampai 150, 150 sampai 250 dan lebih dari 250, yang masing-masing biayanya berbeda-beda. Semakin banyak semakin murah. Nah, kemudian ada tambahan informasi lagi di mana di sini proposal baru dari Golden Freightways tadi gitu ya, untuk quantity lebih dari 250 shipping cost-nya adalah menjadi $3. Tapi dengan syarat lot size-nya adalah 4.000 motor, sedangkan untuk lot size awal dari perusahaan adalah 3.000. Nah, berikutnya ada beberapa kondisi juga. Pertama adalah transit time kalau menggunakan rail adalah 5 hari. Ya, kemudian transit time by truck 3 hari. Untuk lead time adalah untuk rail di sini ada lead time dari II Electric tadi adalah 1 hari lebih lama gitu ya dari transit time, berarti nantinya adalah lead time total adalah 1 hari ditambah transit time itu sendiri, sehingga untuk lead time untuk relnya adalah 6 hari, kemudian untuk truknya adalah 4 hari. Oke, kemudian kita coba hitung untuk masing-masing skema tersebut mana yang nanti memberikan biaya transportasi paling murah. Nah, ini untuk menghitung opsi yang saat ini gitu ya. Untuk menghitung opsi saat ini dengan menggunakan AM Rail gitu ya. Skemanya adalah penghitungannya, pertama kita hitung cycle inventory-nya. Cycle inventory adalah Q per 2 gitu ya. Q itu adalah quantity order-nya gitu ya. Sehingga di sini 1000 motor, kemudian safety inventory adalah tadi kan 50%, berarti 50% during lead time, berarti L per 2 gitu ya, day of demand, berarti di sini L-nya 6 dibagi 2, berarti kan 50%-nya, kemudian dikalikan demand di sini day of demand itu adalah total demand-nya tadi 120.000 gitu ya, dibagi 365, ini adalah total hari dalam 1 tahun gitu, sehingga safety inventory-nya adalah 986 motor. Kemudian in transit inventory. In transit inventory-nya adalah 120.000 dikalikan dengan 5 bagi 365. 5 ini adalah transit time tadi untuk apa? Untuk rail. Gitu ya. Berarti ini 5 hari dibagi 365 hari menghasilkan 1640
114 motor. Kemudian total average inventory-nya adalah cycle tambah safety tambah in transit, sehingga total 3630 motor. Sehingga kita bisa hitung annual holding cost-nya adalah 3.630 kali 30 untuk holding cost. Kemudian untuk transportation cost adalah 120.000 dikalikan 0,65. Ini kan terkait dengan biaya yang ditawarkan oleh AM Rail. Sehingga hasilnya kalau di total antara holding cost dan transportation cost adalah 186.900 dolar. Oke, dengan cara yang sama kita hitung untuk skema yang lain gitu ya. Untuk AM Rail tadi ya, lot size 2000 gitu ya. Tadi ini di data yang sebelumnya gitu ya. Ini lebih dari 200, key adalah 2000. Maksudnya apa? Tadi kan ini untuk ratusan pound gitu ya, berarti ini kan 20.000 pound. Sedangkan untuk satu unit motornya di sini diketahui adalah beratnya 10 pound, sehingga sama dengan 20.000 dibagi 10 sehingga 2.000. Gitu. Dan ini kita ambil lot size ini berdasarkan apa? Jumlah paling sedikit yang diperbolehkan, gitu ya, untuk mengirim dengan menggunakan jasa AM Railroad. Sedangkan untuk yang 100 ini juga ini adalah jumlah paling sedikit. Sehingga di sini kita tentukan key itu berdasarkan jumlah paling sedikit. Sehingga untuk Northeast Tracking itu key-nya 1000 berdasarkan ini juga. Kemudian ini 500 adalah berdasarkan 50, 1500 berdasarkan 150 ini, 2500 adalah ini. Oke, kita kemudian hitung semua, kita kemudian bandingkan untuk masing-masing alternatif. Tadi sudah kita bahas AM Rail adalah sekian. Dengan cara yang sama kita hitung Northeast, menghasilkan total cost-nya sekian. Kemudian Golden Freightways untuk lot size 500, kita menghasilkan cost sekian. Kemudian untuk Golden Freightways yang skema kedua, sekian. Skema ketiga, skema keempat. Skema keempat ini menggunakan ukuran lot size dari perusahaan, gitu ya, dengan biaya yang sama dengan yang 2.500. Hasilnya adalah 174 sekian, berarti lebih mahal. Nah, kemudian kalau menggunakan 4.000, lot size 4.000, gitu ya, dengan old proposal itu maksudnya yang harga $4 tadi, itu biayanya sekian, tapi kalau new proposal yang harga $3, biayanya sekian. Berarti dari sini kita bisa lihat, gitu ya, dari beberapa alternatif yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut, yang paling murah adalah Golden Freightways, tetapi dengan apa? Lot size 500 sampai 1500, gitu ya. Tetapi lah, kalau perusahaan ingin memilih ini, berarti perusahaan harus mengubah ukuran lot size-nya dengan maksimal 1000 di bawah 1500, yaitu 1499. Gitu. Sedangkan di sisi yang lain sebenarnya kan perusahaan gitu ya, perusahaan menghendaki 3000 lah. Sekarang tergantung dari perusahaan apakah tetap 3000, apakah kemudian dia mau menurunkan lot size-nya itu menjadi 500 untuk mendapatkan biaya yang paling murah. Oke. Nah, itu tadi sebentar. Yang pertama adalah trade-off untuk pemilihan moda transportasi, gitu ya. Masing-masing ada trade-off-nya sendiri, gitu ya. Kalau dari sini, ya dari sini tadi kan trade-off-nya terkait dengan besaran lot size-nya, gitu ya. Terus kemudian di sisi yang lain adalah kemudian kita bisa juga pertimbangkan dari sisi safety inventory dan cycle inventory, gitu. Sehingga di sini kita bisa pertimbangkan nantinya inventory cost-nya berapa. Tetapi secara umum, gitu ya, kalau perusahaan ingin murah ya perusahaan pilih yang Golden dengan skema lot size-nya 500, gitu ya. Dengan skema lot size 500 itu paling murah. Tetapi nanti kondisinya adalah dengan lot size 500 berarti kan lebih sering, gitu ya, lebih sering melakukan pemesanan ataupun pengiriman, gitu. Oke, berikutnya adalah trade-off saat mengagregasi inventory, gitu ya. Contohnya di sini adalah HiMate
adalah manufakturer dalam bidang kesehatan, gitu ya, menghasilkan medical equipment. Kemudian HiMed ini memiliki dibagi menjadi 24 teritori atau wilayah. Semua produk dipenuhi dari kota Madison setiap 4 minggu. Ya, berarti pengiriman itu akan dilakukan setiap 4 minggu. Nah, dia punya 2 produk yaitu high-val dan low-val, yang masing-masing memiliki karakteristik seperti ini. Kalau high-val adalah weekly demand-nya mu-nya 2, standar deviasi 5, kemudian beratnya 0,1 pon, kemudian biayanya adalah $200. Kemudian low-val adalah sekian. Kemudian ditentukan di sini CSL-nya adalah 0,997 dengan holding cost 25%, lead time-nya adalah 1 minggu, gitu ya. Dan kemudian periode untuk pemenuhan ordernya adalah dilakukan tiap 4 minggu. Nah, berikutnya ada 2 pilihan. HiMed ini bisa menggunakan UPS ataupun menggunakan FedEx. Di sini UPS punya karakteristik lead time 1 minggu dengan biaya mengikuti gitu ya persamaan ini, di mana X adalah quantity dalam satuan pounds. Sedangkan untuk FedEx lead time-nya adalah overnight, berarti sehari nyampe, ya, semalam nyampe. Kemudian fungsinya adalah seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, di sini bisa dipastikan adalah FedEx ini memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan UPS. Nah, kemudian HiMed ini ingin mencoba 2 opsi untuk memperbaiki yang saat ini berjalan. Dia menggunakan UPS, gitu ya, dengan lead time 1 minggu dengan periode replenishment-nya adalah tiap 4 mingguan. Nah, dia coba membandingkan nantinya current condition dengan option A dan option B. Option A di sini perusahaan ingin tetap mempertahankan struktur saat ini tetapi memperbaiki, gitu ya, untuk pemenuhan inventorinya adalah seminggu sekali, gitu ya, bukan 4 minggu sekali. Nah, di sini dia tetap menggunakan UPS karena dia tidak menuntut untuk kemudian lead time yang lebih pendek. Berikutnya adalah opsi B. Opsi B di sini coba mengagregasi. Tadi kan ada 24 wilayah, kemudian diagregasi menjadi satu saja, sehingga bisa mengeliminasi inventory di tiap-tiap teritori tersebut. Sehingga mengagregasi semua inventory tersebut, gitu ya, cukup kemudian nanti disimpan di gudang di Madison, gitu, terpusat di Madison. Kemudian untuk dan kemudian untuk replenishment, untuk pemenuhan persediaannya, gitu ya, adalah menggunakan periode sekali tiap minggu, seminggu sekali. Nah, dan untuk menjamin pemenuhan order, gitu ya, dia menggunakan FedEx karena FedEx ini lebih mahal, makanya kemudian dan waktunya lebih cepat diharapkan karena gudangnya sudah menyatu di satu tempat. Dia ingin untuk menjamin service level yang tetap baik, dia memilih, gitu ya, carrier yang ngirimnya cepat, gitu ya, ngirimnya cepat. Berbeda kalau misalkan tadi gudang itu tersebar ke 24 wilayah, gitu ya. Oke, sehingga dia di sini untuk opsi B menggunakan FedEx. Nah, berikutnya coba kita hitung. Ini untuk current scenario atau current condition, gitu ya, untuk HiMed inventory cost-nya itu berapa. Kita hitung average lot size-nya, gitu ya. Di sini key H untuk HiMed, gitu ya, expected demand during T weeks, yaitu adalah 4 kali 2. Karena apa? Mu-nya kan 2, gitu ya, T-nya adalah 4, sehingga di sini H-nya adalah 8 unit. Kemudian untuk safety inventory-nya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Sehingga didapatkan di sini untuk safety inventory 30,7 unit, sehingga total high-val inventory-nya adalah Q per 2 ditambah SS, berarti 34,7 unit, gitu ya. Karena ada 24 teritori, berarti ini dikali 24, sehingga total 832. Itu untuk HiMed. Berikutnya adalah
Itu untuk high val gitu ya, untuk high val. Berikutnya adalah untuk low val. Low val dihitung dengan cara yang sama, didapatkan di sini untuk ke 24 teritori. Low val inventory-nya adalah 24 kali 70,7 yaitu 1600 sekian. Nah, kita hitung annual inventory holding cost-nya untuk high mat, baik itu meliputi high val ataupun low val. Kita bisa hitung average-nya dikalikan dengan biaya, gitu ya, dikalikan dengan fraction holding cost-nya. Sehingga didapatkan 54.366 dolar. Untuk ini maksudnya without rounding, karena ini di penghitungannya itu dibulatkan dalam sampai satu angka di belakang koma, itu hasilnya sekian. Kalau tidak ada pembulatan satu angka di belakang koma, itu hasilnya sekian. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita hitung untuk transportation cost-nya. Ya, untuk transportation cost-nya, itu. Ini kita bisa hitung dengan menggunakan berarti average weight of each replenishment order untuk selama 4 minggu. Kita bisa hitung menggunakan hitungan ini. Ini maksudnya 0,1 ini kan beratnya untuk high val dan ini kan untuk berat low val. Sedangkan ini adalah untuk key-nya gitu ya, untuk key ya kan, key H dan key L. Nah, sehingga total sebenarnya untuk replenishment order selama 4 mingguan itu adalah 4 pounds kalau dari sisi berat. Karena apa? Tadi biaya kirimnya adalah satuannya adalah berdasarkan berat, bukan berdasarkan jumlah unit. Sehingga shipping cost-nya adalah gitu ya, 0,66 ditambah 0,26 kali 4 karena ini 4 pound sehingga biayanya sekian. Nah, annual transportation cost adalah 1,7 kali 13 kali 24 ini adalah area, 13 ini adalah 1 tahun itu 52 minggu. Gitu ya. Dan pemenuhan ordernya adalah 4 minggu. Berarti kita harus kalikan 52 dibagi 4 yaitu 13 kali gitu ya. Dalam 1 tahun sehingga total untuk annualnya adalah 530 dolar. Nah, berikutnya kita hitung total cost-nya yaitu total cost yang sebelumnya adalah dari inventory cost 54 sekian ditambah 530 berarti total cost-nya sekian. Berarti di sini terlihat bahwa inventory cost-nya jauh lebih besar dibandingkan transportation cost-nya. Ini untuk yang current scenario. Kemudian dengan cara yang sama gitu ya, kita hitung untuk opsi A dan opsi B. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang number stocking location gitu ya untuk current skenario 24 opsi A24 untuk opsi B1 ini ada salah cetak 1. Kemudian untuk reorder intervalnya 4 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Kemudian high val cycle inventory-nya seperti ini gitu ya. 96 kalau ini 24 unit dan ini 24 unit. Sedangkan untuk safety inventory-nya ini nanti akan terlihat berbeda jauh gitu ya. Untuk opsi B karena ada agregasi gitu, karena standar deviasinya nanti agregasi kemudian dikalikan dengan akar lead time sehingga menghasilkan 95,2 ini. Nah, sehingga untuk high val inventory-nya total adalah sekian gitu ya. Cycle tambah safety. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian low val cycle inventory sama dihitung menghasilkan dengan cara yang sama kita pada saat menghitung di current skenario gitu ya, rumusnya hanya parameternya aja nilainya yang berbeda. Kita hitung low val inventory-nya sekian, kemudian kita hitung annual inventory cost. Di sini terlihat annual inventory cost untuk current skenario kemudian dibandingkan opsi A saja ini sudah turun secara signifikan. Sedangkan opsi B lebih turun lagi. Gitu. Karena apa? Pada saat terjadi penurunan reorder interval ini cukup signifikan, gitu ya, cukup signifikan mengurangi cycle inventory dan safety inventory sehingga annual inventory cost-nya turun. Apalagi kemudian ditambah dengan sudah turun ditambah dengan adanya agregasi, ini turunnya cukup signifikan. Oke. Kemudian untuk shipment type
shipment size-nya, berarti di sini kan kalau yang current skenario 8 ini kan mu-nya ya. Mu untuk high file-nya adalah 8, ini kok mu. Ini key-nya, key untuk high file 8, key untuk low file-nya 80. Kalau ini kan 220, kalau yang option B itu 110. Sehingga untuk shipment weight-nya yang ini 4 pound, 1 pound, kemudian ini setengah pound. Nah, untuk annual transport cost-nya gitu ya, yang untuk 4 pound itu adalah 530, untuk yang 1 pound karena lebih sering ngirim, jadinya ini lebih mahal. Nah, ini selain lebih sering ngirim, dia juga apa? Menggunakan FedEx tadi yang lebih mahal. Gitu ya, sehingga apa? Nah, sehingga di sini biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dua ini. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat gitu ya, ada trade off di mana dengan melakukan agregasi dan juga menurunkan reorder interval, gitu ya, itu bisa mengurangi annual inventory cost yang cukup signifikan, tetapi di sisi yang lain biasanya annual transportation cost-nya adalah naik. Nah, di sini ada trade off. Kalau kenaikan ini lebih kecil dari penghematan inventory cost, ya tentunya akan menghasilkan total annual cost yang lebih rendah. Ya. Sehingga inilah trade off antara aggregating inventory dan juga biaya transportasinya. Ya, kemudian berikutnya kalau misalkan gitu ya, untuk kondisi yang opsi B tersebut, kemudian tetap untuk kondisi yang B, tetapi kemudian untuk jumlah customer order per territory per week-nya adalah 4 gitu. Maka kemudian total customer order per year-nya adalah untuk yang opsi B itu kan dilakukan tiap minggu gitu ya. Berarti kalau misalkan tidak ada agregasi gitu ya. Ini kondisinya adalah tidak ada agregasi dan juga kemudian reordernya itu dan jumlah customer ordernya per minggu itu 4, makanya di sini adalah total customer ordernya adalah 4 dikalikan kemudian 24, karena tidak ada agregasi, ini ada 24 teritori dikalikan dengan jumlah minggu dalam 1 tahun ya, sehingga hasilnya harusnya ini ya 4.992 gitu. Kemudian dikalikan gitu ya dengan biaya pengirimannya gitu ya, shipping cost-nya, sehingga totalnya adalah 28. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, perbandingannya. Kalau sebelumnya adalah 22.938 gitu ya, dengan tidak adanya agregasi, ini biayanya melonjak itu menjadi 28.255. Sehingga di sini juga bisa disimpulkan bahwasanya kalau tidak terjadi agregasi gitu ya, untuk opsi yang sama, sebenarnya kenaikan transportation cost itu tidak sesignifikan terhadap atau dibanding dengan penurunan yang dihasilkan dengan melakukan agregasi terhadap biaya inventory. Sehingga di sini total annual cost-nya adalah 36 kalau dibandingkan dengan opsi B yang dengan agregasi. Ini ada 22 ya, di sini 13.000 gitu ya untuk transport cost-nya. Di sini kemudian 28.000, berarti kan lebih dari 2 kali. Tapi sedangkan kalau kita bandingkan pengaruh agregasi terhadap biaya inventory, ini dari 29 dengan diagregasi menjadi 8.000. Berarti ini kan penurunannya sampai lebih dari 3 kali gitu ya. Seperti itu gambarannya. Berarti agregasi ini memang berpengaruh lebih signifikan terhadap biaya inventory dibandingkan biaya transportasi. Oke. Nah, terus kemudian dari gambaran contoh di atas kita bisa kemudian ambil kesimpulan bahwasanya gitu ya, kondisi yang tepat pada saat melakukan agregasi atau disagregasi itu pada kondisi yang seperti apa. Yang pertama adalah kita melakukan agregasi pada kondisi transportation cost-nya itu rendah.
gitu ya. Kemudian demand uncertainty-nya tinggi, holding cost-nya tinggi, customer order size-nya besar, itu kita bisa untuk menurunkan atau di sini ya untuk menurunkan total biaya, gitu ya. Itu kita lakukan agregasi. Tapi pada saat misalkan kondisinya transportation cost-nya itu tinggi, demand uncertainty-nya rendah, holding cost-nya rendah, kemudian order size-nya kecil, kita sebaiknya melakukan disagregasi saja. Tapi bagaimana kalau kemudian kondisinya misalkan transportation cost-nya rendah, demand uncertainty-nya rendah, holding cost-nya rendah, kemudian misalkan order size-nya tinggi. Nah, kita bisa lakukan adalah apa? Ya, kita coba kemudian gitu ya, menggabungkan di dua skenario tersebut. Misalkan untuk jenis produk tertentu itu dilakukan agregasi, yang jenis produk yang lain yang disagregasi. Dengan apa ya? Melihat ini tadi, tiap produk itu biayanya seperti apa, demand uncertainty-nya seperti apa, holding cost seperti apa, dan customer order size-nya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya adalah trade-off antara biaya transportasi dan responsiveness. Ya. Kita langsung aja masuk ke contoh, misalkan di sini pengiriman baja gitu ya, dengan menggunakan LTL. Biayanya adalah mengikuti fungsi ini, di mana X adalah jumlah pounds gitu ya dari baja yang dikirimkan dengan menggunakan truk. Nah, di sini perusahaan, nama perusahaannya Alusteel, mengirimkan order pada hari di mana mereka menerima pesanan. Berarti pada saat menerima pesanan, mereka langsung kirim pesanan tersebut, gitu ya. Dan memiliki apa? Waktu transinya 2 hari, gitu. Berarti selama perjalanan itu membutuhkan waktu 2 hari. Nah, berikutnya di bawah ini adalah terkait dengan permintaannya, gitu ya. Untuk minggu pertama untuk tiap harinya seperti ini, kemudian minggu kedua seperti ini. Berikutnya kita coba hitung, gitu ya. Kita coba hitung biaya transportasinya dan kemudian pengaruh, kita hitung responsiveness, pengaruhnya responsiveness terhadap biaya transportasi. Pertama adalah two-day response, itu adalah kondisi saat ini. Berarti pada saat pesanan itu datang, saat ini juga langsung dikirim, kemudian 2 hari berikutnya nyampe, gitu ya. Nah, yang kedua adalah 3-day respon. Kalau 3-day respon berarti bisa pada saat order itu datang, nggak langsung dikirim. Ditunggu dulu, besoknya ada order lagi, dijumlah dengan order yang pertama, berarti order yang hari pertama dan kedua dijumlah, kemudian langsung dikirim. Gitu ya. Nah, itu 3-day respon. Nantinya kan 2 hari, berarti kan nanti benar kan hari kemudian setelah 3 hari pesanan tersebut nyampe karena transit time-nya adalah 2 hari. Ya, tadi kan hari pertama atau kita hitung adalah hari sekarang itu hari ke-0, kemudian ditambah besoknya, gitu ya, demand-nya. Terus kemudian besoknya itu kita kirim, transit time-nya 2 hari, berarti nanti hari kedua, hari ketiganya kan nyampe. Nah, itu namanya adalah 3-day respon. Berikutnya untuk yang 4-day respon adalah berarti kita jumlah untuk hari yang ke-0, 1, 2 gitu kan. 0, 1, 2, kemudian dikirim hari kedua, berarti karena 2-day transit, berarti kan tadi 2, terus 3, 4 nyampe. Nah, karena di sini catatannya adalah bukan mulai hari ke-0, di sini hari pertama ya tinggal ditambah satu-satu gitu kan. Oke, sehingga di sini untuk 2-day responnya, gitu ya, untuk tiap-tiap hari kita hitung gitu ya, key yang dikirim sekian, cost-nya adalah sekian, gitu ya. Ini untuk 2-day respon, gitu ya, kita bisa hitung, kemudian kita jumlah. Nah, totalnya adalah 4.000 sekian. Untuk 3D, berarti di sini ini dijumlah dulu. Berarti nantinya dikirim sekian. Kemudian kita hitung cost-nya.
Nah, kita jumlah. Hasilnya adalah 3.000 sekian. Berarti ini lebih murah. Gitu ya total biayanya. Kalau 4D respon, ini juga lebih murah lagi. Nah, di sini memang kemudian ada trade-off di mana semakin lama responnya, atau responsiveness-nya semakin tinggi, berarti biaya transportnya adalah semakin rendah. Tapi di sisi lain nanti service levelnya semakin rendah pula, gitu ya. Oke. Sehingga berikutnya adalah kita bisa kemudian nanti gitu ya, untuk kasus yang ketiga itu kemudian kita bisa kemudian coba mengcombine gitu ya, cara yang terbaik yang seperti apa. Kalau kita ingin mempertahankan misalkan cycle service level atau fill rate-nya tinggi, ya sebaiknya kita juga kemudian harus pertimbangkan gitu ya, pertimbangkan untuk respon itu secepat mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat 3D responsiveness ini semakin besar, kemudian di sini kan ada key yang dikirim semakin besar. Kalau kita mempertimbangkan nanti masalah ketidakpastian demand, di mana tiap demand itu kalau di sini kan dianggap pasti gitu ya. Kalau ada demand terus kemudian ada standar deviasi, pada saat kemudian gitu ya, kemudian ini nanti digabung gitu ya, berarti ada agregasi, nantinya juga cycle inventory-nya bisa lebih rendah dan kemudian standar deviasinya juga bisa lebih rendah sehingga safety inventory-nya bisa lebih rendah. Berarti di sisi yang lain meskipun gitu ya service levelnya bisa jadi lebih rendah, tetapi biaya inventory-nya juga lebih rendah dan biaya transportnya bisa lebih rendah. Tetapi yaitu tadi service levelnya lebih rendah dan availability-nya juga rendah. Sehingga di sini nanti perusahaan perlu memilih gitu ya kombinasi yang terbaik. Berikutnya adalah tailored transportation. Gitu. Di sini perusahaan bisa menggunakan jaringan transportasi yang berbeda ataupun moda transportasi yang berbeda berdasarkan karakteristik dari produk dan konsumen. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tailoring ini adalah yang pertama adalah customer density and distance. Ya, nanti kita lihat di tabel 14.10. Kemudian customer size dan yang terakhir adalah product demand and value. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk terkait dengan yang pertama, terkait dengan tadi kepadatan dan jarak pelanggan. Maksudnya adalah kepadatan ini kalau di satu area itu konsumennya ngumpul banyak, itu berarti kan padat gitu ya. Seperti jumlah penduduk di suatu area itu dempet-dempet rumahnya, berarti itu kan density-nya tinggi. Nah, ini juga sama, density itu maksudnya seperti itu. Dan untuk customer dengan high density, kita lihat gitu ya, untuk masing-masing terhadap masing-masing karakteristik, misalkan untuk short distance, perusahaan bisa menggunakan private fleet, berarti menggunakan armadanya sendiri. Jadi mending perusahaan beli sendiri gitu. Karena jaraknya dekat, terus ngumpul gitu ya konsumennya di satu area tersebut, berarti itu bisa kemudian menekan biaya transportasi. Tapi pada saat kemudian jarak itu sudah medium bahkan jauh, nah ini sebaiknya kemudian sudah menggunakan pihak ketiga dengan skema cross dock with milk run. Nah, berikutnya kalau medium density berarti kepadatannya sedang-sedang saja, menggunakan di sini kondisinya short distance, kita tetap bisa menggunakan third party dengan menggunakan milk run. Kemudian untuk medium dan long distance bisa menggunakan LTL, less than truckload gitu ya. Ataupun menggunakan kalau long distance menggunakan package carrier, kalau small batch gitu ya, small lot. Kalau low density untuk jarak dekat bisa menggunakan third party dengan milk run, kemudian ataupun LTL carrier. Nah, kalau untuk medium dan itu juga berlaku untuk medium. Sedangkan untuk yang long distance bisa menggunakan package carrier. Ini pun dengan low density itu kan kemungkinannya karena konsumennya sedikit gitu ya, karena nggak padat berarti kemungkinan gitu kan
demand-nya kan juga kecil, sehingga kita bisa menggunakan package carrier. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan ukuran pelanggan. Gitu ya. Nah, kalau untuk ukuran pelanggan, saya jelaskan, tidak ada ilustrasi tabelnya. Saya jelaskan saja adalah kalau pelanggan di sini besar, pelanggan besar itu maksudnya dari perusahaan yang besar, itu dapat dipasok dengan menggunakan moda transportasi truk load. Sebab biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar juga key-nya atau pemesanannya juga jumlahnya cukup besar. Dan untuk perusahaan besar juga biasanya tempatnya gitu kan, misalkan di area apa gitu ya, untuk di area industri tertentu gitu ya, sehingga kita menggunakan TL itu maksudnya menuju ke hub-hubnya adalah misalkan industrial estate gitu ya, bukan kemudian harus masuk ke desa pedalaman gang-gang gitu kan, enggak, sehingga kita bisa menggunakan TL. Sedangkan untuk pelanggan yang kecil gitu ya, perusahaan yang kecil yang bisa jadi gitu kan posisinya itu tidak di industrial estate, terus tidak di posisi jalan-jalan yang tempat strategis, itu bisa menggunakan LTL, yaitu truknya yang pakai yang lebih kecil tapi dengan menggunakan milk run. Berarti bisa kemudian sekali pengiriman langsung menjangkau beberapa perusahaan kecil. Nah, saat memakai skema milk run yaitu multi destination, ada dua jenis biaya yang akan mengikuti, yaitu yang pertama adalah biaya transportasi berdasarkan total jarak rutenya. Ya, semakin banyak berarti kan semakin panjang, berarti biayanya juga besar. Tetapi kan biaya itu nanti dibagi merata di tiap-tiap tujuan tersebut. Berikutnya ada biaya pengiriman berdasarkan jumlah pengiriman. Nah, semakin banyak jumlah pengiriman, biaya yang terbebani untuk tiap unit produk juga semakin kecil. Oke, berikutnya adalah kita lihat berdasarkan permintaan dan nilai produknya. Nah, untuk produk demand tinggi, nah, dengan nilai produk tinggi juga kita bisa melakukan disaggregate cycle inventory. Berarti nggak perlu agregat, tetapi gitu ya, kita bisa melakukan agregat untuk safety inventory-nya. Berarti yang kita agregat hanya safety inventory. Kemudian di sini kita bisa menggunakan moda transportasi untuk memenuhi cycle inventory-nya, menggunakan yang moda transportasi yang tidak mahal, yaitu berarti nantinya akan memakan waktu yang lebih panjang. Gitu ya. Sedangkan untuk yang safety inventory bisa menggunakan untuk moda transportasi yang lebih cepat. Itu untuk high value. Kalau low value, di sini disaggregate semua inventory, baik yang cycle maupun yang safety inventory. Ya, dan bisa menggunakan semuanya menggunakan moda transportasi yang tidak mahal, yang mungkin tidak sensitif terhadap waktu juga, gitu ya, untuk low value. Kemudian untuk low demand, untuk high value, di sini agregat semua inventory, baik safety inventory maupun yang cycle inventory. Gunakan moda transportasi yang cepat, gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk yang low value, agregasi gunakan untuk hanya safety inventory. Berikutnya gunakan juga moda transportasi yang tidak mahal untuk pemenuhan inventory-nya. Oke. Nah, berikutnya selalu di akhir pembahasan itu kita mengulas bagaimana kemudian peran information technology pada kasus ataupun permasalahan transportasi. Tentunya adalah kompleksitas dari keputusan kompleksitas keputusan transportasi gitu ya, menuntut penggunaan sistem information technology yang mumpuni juga. Sehingga di sini dibutuhkan perangkat lunak IT yang bagus. Makanya kalau untuk di supply chain itu biasa dipakai, tapi ini untuk yang komersial yang berbayar mahal bisa menggunakan SAP gitu ya untuk yang supply chain. Tapi juga bisa menggunakan misalkan software-software yang tidak berbayar, misalkan Odoo dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membantu transportasi. Tetapi untuk transportasi yang lebih detail terkait misalkan penentuan rute dan lain sebagainya, itu bisa kemudian menggunakan apa? Software-software untuk optimasi. Gitu ya. Sehingga apa? Nantinya bisa mengidentifikasi rute yang optimal dengan meminimasi
biaya gitu ya, dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada dalam pengiriman. Sehingga nanti bisa kemudian dicapai juga optimal fleet utilization. Nah, yang lain juga bisa menggunakan aplikasi GPS gitu ya untuk memantau gitu ya. Nantinya juga untuk tracking gitu ya, tracking ataupun memantau progres dari pengiriman produk tersebut. Yang terakhir adalah manajemen risiko pada transportasi. Ada 3 risiko utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah risiko pengiriman ini mengalami delay atau penundaan. Ya, bisa jadi mungkin karena baik teknis maupun non teknis, terutama misalkan gitu ya, perusahaan ingin memaksimalkan utilitas, berarti kemudian dia harus menunggu gitu ya, sehingga perlu menunda. Ataupun misalkan tertunda ini karena adanya bencana atau ada gangguan, misalkan banjir gitu ya, kemudian mungkin gempa, kemudian seperti sekarang misalkan pandemi dan lain sebagainya. Ataupun risiko terkait dengan yang dikirim ini adalah material-material yang berbahaya. Nah, sehingga karena ada 3 risiko ini perlu ada strategi mitigasi. Ya, contoh misalkan mengurangi probabilitas terjadinya gangguan tersebut. Ya, tapi kalau gangguan ini terkait dengan bencana alam ya susah gitu ya. Tetapi kalau gangguan ini misalkan gitu ya terkait dengan adanya pungutan liar, adanya mungkin jalur jalan yang tidak bagus, ya alternatifnya bisa menggunakan alternatif routing. Nah, untuk bahan-bahan yang berbahaya ya tentunya bisa kemudian memodifikasi kontainer ya, supaya aman gitu ya, tidak kemudian misalkan bahan berbahaya tersebut kemudian mengalami kebocoran gitu ya. Sehingga di sini kita juga bisa nantinya memodelkan transportasi yang dengan risiko rendah, memodifikasi sifat kimia dan fisik dari produk tersebut yang dikirim. Nah, itu nanti bisa menjadi solusi yang efektif gitu ya untuk menangani material-material yang berbahaya tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini ada tambahan lagi untuk yang terakhir adalah bagaimana membuat keputusan transportasi pada kondisi realnya gitu ya, secara praktek. Yang pertama, kita bisa selaraskan strategi transportasi dengan strategi bersaing perusahaan. Kemudian pertimbangkan transportasi, perusahaan harus bisa memilih gitu ya, pakai in-house transportation atau outsource. Untuk saat ini biasanya karena pengiriman itu bukan lokal, itu kecenderungannya menggunakan outsource. Tapi kalau pengiriman lokal hanya satu kota berdekatan, kecenderungan perusahaan bisa pakai in-house transportation. Kemudian gunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja transportasi. Baik teknologi bongkar muat, teknologi kemudian untuk armadanya, bahkan sekarang sudah mengarah ke pertama adalah mengalihkan supaya lebih murah gitu ya, berbahan bakar listrik. Terus kemudian ada autonomous truck, berarti tidak perlu ada supir gitu ya, sehingga kalau supir itu manusia kan ada tingkat kelelahan gitu ya, dimana ada tingkat maksimal supir tersebut bisa non-stop untuk menyetir itu berapa jam. Biasanya adalah yang diperbolehkan sekitar 4 jam, harus kemudian diseling dengan istirahat. Yang terakhir adalah ya tentunya perlu fleksibilitas dalam mendesain jaringan transportasi. Karena apa? Kondisi real adalah tentunya demand itu tidak ada yang kemudian konstan gitu ya. Demand selalu ada nanti standar deviasi demand. Ya, ini yang nantinya akan memicu misalkan perlunya safety inventory. Kemudian ada ketidakpastian yang lain gitu ya, misalkan ketidakpastian dalam hal transit time ataupun lead time gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya nantinya akan mempengaruhi desain jaringan transportasi.
Begitu juga dengan misalkan karakteristik produknya. Produk itu seperti tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, kita bisa melihat produk itu berdasarkan apa. Berdasarkan permintaannya tinggi rendahnya ataupun nilai produknya lah. Nilai produknya bernilai tinggi atau tidak itu juga akan mempengaruhi nanti jaringan transportasinya. Begitupun juga nanti jarak dengan pelanggan, kepadatan pelanggan gitu ya, terus dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kemudian perusahaan mendesain jaringan transportasi itu yang cukup fleksibel karena dia menangani gitu ya, ataupun memproduksi dan mengirimkan produk itu bukan hanya satu jenis saja, bisa jadi berbagai jenis produk. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.